Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema, sudah waktunya mencari Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan pelayanan Nabi Hosea ada 3 P yang menjadi latar belakang kitab tersebut. 3 P ini, P yang pertama adalah pelepasan ya dari perbudakan. Di mana mereka dari Israel yang Tuhan telah jadikan satu bangsa dari keturunan Yakub yang begitu besar. Mereka hidup di tanah Mesir dan dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan, sampai mereka berjalan di bawah kepemimpinan Tuhan, membuat perjanjian di Gunung Sinai. Itu P yang kedua. Jadi daripada perbudakan, mereka menuju menjadi sebuah umat Allah yang memiliki perjanjian di bawah Gunung Sinai. P yang ketiga adalah ketika mereka berjalan dari perbudakan tersebut kepada perjanjian, yaitu akan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Mereka masuk, mereka menikmati begitu luar biasa kesuburan tanah Kanaan. Lalu mereka berkhianat kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya P yang ketiga adalah pemulihan. Jadi lihat 3 P, perbudakan, perjanjian, masuk tanah Kanaan, akhirnya berhasil. Lalu mereka sendiri berontak, dan akhirnya Tuhan beri pemulihan. Nah, itulah sejarah daripada bangsa Israel yang digambarkan melalui kehidupan pribadi Hosea yang Tuhan pakai. Yaitu apa? Kalau kita tahu bahwa perbudakan itu menuju kepada perjanjian, yaitu terjadinya pernikahan Hosea dengan Gomer. Ya, dengan Gomer. Nah, setelah pernikahan itu, kalau kita dengan pernikahan di dalamnya ada perjanjian, menuju ke satu, yaitu di mana kalau Israel memberontak waktu di tanah Kanaan, kalau Gomer adalah berselingkuh, ya, mengingkari, namanya perzinahan. Hosea mengalami 3 P juga. Jadi Israel mengalami 3 P, Hosea 3 P juga. Kalau Israel adalah perjanjian, lalu pemberontakan di tanah Kanaan, lalu dipulihkan adalah pemulihan. Kalau Hosea pribadinya mengalami pernikahan, yaitu ada perjanjian ya. Nah, sama. Lalu yang satu lagi, ketika bangsa Israel pemberontakan, nah Hosea juga mengalami istrinya namanya perzinahan. Nah, kalau Israel mengalami pemulihan, nah Hosea diminta Tuhan ambil kembali, ya, yaitu persekutuan kembali dengan Gomer. Nah, kalau kita tahu latar belakang ini, maka kita masuk ke pasal 10, ini menjadi indah. Oke, saya bacakan pasal 10 ayat 11 dan 12. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, ya, Israel sering dipanggil Efraim, ya. Yehuda harus membajak, Yakub harus mengisir tanah baginya sendiri. Nah, jadi baik Efraim, Yehuda, Yakub ini adalah sebutan untuk Israel, ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Hosea pasal 10, kita melihat kata sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel, saya dari perjalanan hidupnya, itu mendapatkan satu kejadian yang boleh disimpulkan bahwa kalau kita melihat dosa, itu melahirkan dosa. Dari perbuatan mereka, ya, yang Tuhan
minta Hosea menikahi Gomer untuk menggambarkan akan kondisi Israel. Kita belajar satu hal, bahwa dosa melahirkan dosa. Perbuatan mereka itu senantiasa memberontak sama Tuhan. Nah, hati-hati ketika kita seringkali mengalami, kalau ditanya harus jujur menjawab. Salah satu contoh adalah kita sering tahu bahwa kebohongan itu bisa melahirkan kebohongan. Ya, sama seperti dosa melahirkan dosa. Kalau kita seringkali bertamu ke rumah orang, ditanya udah makan belum? Kalau belum makan ya jawab belum makan, tapi terima kasih, nggak usah repot, masa disuguhi makan. Kalau kita belum makan, jawab sudah makan. Ditanya lebih lanjut lagi, makan apa? Nah, itu pasti jawaban yang nggak tepat lagi. Kalau kita jawab makan di Padang, oh Padang ya enak ya. Kalau di Padang ya ayam pop, kita jawab oh iya enak, malah kita nggak makan tadi. Jadi terus menerus kebohongan akhirnya akan melahirkan kebohongan. Dosa akhirnya melahirkan dosa. Nah, inilah kisah dari kehidupan Israel di masa Hosea. Mereka terus berdosa sama Tuhan. Tapi ada satu berita sukacita yang tadi kita lihat, bahwa dikatakan, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini dilatar belakangi dengan yang namanya kondisi tanah lama. Ya, kalau dikatakan sudah waktunya mencari Tuhan, sudah waktunya buka tanah baru bagimu, kita harus tahu dulu kondisi tanah yang lama dari Israel. Apa maksud tanah lama? Kondisi hati. Saudara masih ingat bahwa Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ya, benih yang ditaburkan di tanah. Benih itu firman Tuhan, tanah itu menggambarkan hati manusia. Waktu Yesus berbicara dalam perumpamaan itu, kita tahu bahwa ada hati yang berbatu-batu, ada hati yang penuh semak duri, ada hati yang dimana ditaburkan, terus ada burung mematuknya, dimana ada hati yang subur. Nah, sama saat ini saudara dengar firman Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, tanya sama Tuhan, ini Tuhan bicara apa untuk hidup saya pribadi? Karena masing-masing saudara mendapatkan sesuatu yang pasti saudara harus aplikasikan untuk kehidupan saudara pribadi. Setiap saudara punya kondisi pergumulan yang berbeda hari ini. Ada yang keluarganya kena COVID. Ada yang saudara mengalami ekonomi yang terpukul. Ada yang saudara mengalami kesehatan pribadi. Saudara ada mengalami kondisi tantangan mungkin di pekerjaan. Nah, saudara, ketika firman Tuhan berkata sudah waktunya mencari Tuhan, saudara mulai hidupkan ya kepekaan rohani saudara. Apa maksudnya? Ketika hari ini, saat ini, saya mendengar seruan firman Tuhan yang berbicara tentang sudah waktunya mencari Tuhan. Maka saudara, hari ini saya juga ketika membaca bagaimana Hosea yang di dalamnya dikatakan bahwa bukalah tanah baru bagimu. Apa maksudnya? Buka tanah baru bagimu. Saudara, maka ketika saya mempelajari bahwa Israel ternyata kondisi hati mereka saat Hosea berseru kepada mereka adalah kondisi tanah yang lama, hati yang lama. Hosea pasal 10 ayat 13 berkata demikian. Saya memakai versi mudah dibaca VMD. Kamu telah menanam kejahatan dan kamu menuai kesusahan. Kamu telah menelan buah kebohonganmu karena kamu percaya kepada kemampuan dan pasukan. Inilah kondisi tanah hati dari bangsa Israel, dari Efraim, dari Yehuda, dari keturunan Yakub. Saudara, hati mereka sudah tertanam berakar kejahatan. Dalam hati mereka sudah sekian lama mereka memberontak sama Tuhan. Hati mereka seperti tanah yang sudah mengeras.
Hati mereka adalah hati yang dimana menghasilkan buah kebohongan. Hati mereka telah bertumbuh pohon yang dimana subur dengan kebohongan dan berbuah kebohongan. Oleh karena itu, melalui pesan Hosea, saudara yang tegas dalam Tuhan, Tuhan memberikan seruan kepada mereka. Sebenarnya ini adalah sebuah seruan pengharapan, bahwa bukalah bagimu tanah baru. Ada kesempatan dari Tuhan. Soal tanah baru ialah tanah yang demikian diabaikan. Sebenarnya tanah baru ini adalah tanah yang sudah Tuhan nantikan. Tanah lama yang dimana yang sudah mengeras sehingga tidak dapat menerima benih yang subur. Benihnya subur, firman Tuhan, tapi tanah mereka yang keras ini belum pernah dibajak. Tanah yang lama ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi mereka abaikan. So, bukalah bagimu tanah baru artinya apa? Israel, saudara dan saya adalah Israel rohani, perlu membuka hati dan pikiran kita melalui kesedihan akan dosa. So, setiap kali kalau hati kita orang bicara, kalau kita masih punya strategi mengandalkan kekuatan sendiri, masih ada hal-hal yang tidak benar, kita harus bersedih dengan dosa yang bisa terjadi di hati kita. Soalnya bukan hanya yang sudah terjadi di perbuatan. Kalau pikiran kita ternyata ada terbersih hal yang negatif, kita langsung harus bersedih dan minta Tuhan ampuni kita. Saudara, bukalah tanah baru bagimu. Suatu pertobatan yang akan membuat kita siap untuk firman Tuhan dan kehendak Tuhan kita jalankan. Saudara, suatu pertobatan yang akan membuat kita juga siap untuk menjalankan kehendak Tuhan. Apa artinya bukalah tanah baru bagimu? Artinya bagi Israel rohani, termasuk berarti kita, saudara, harus mulai menabur benih-benih kebenaran dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara, pada saat itu suara Hosea, seruan Hosea yang berkata bukalah bagimu tanah baru. Saat itu Israel diminta untuk harus memulai menabur benih-benih kebenaran. Tapi hari ini, ingat, kalau seruan Hosea untuk Israel pada masa itu, tapi firman Tuhan relevan sampai hari ini. Israel rohani, saudara saya. Seruan ini, hari ini, untuk saudara saya adalah, bukalah bagimu tanah baru. Tanya sama Tuhan apa maksudnya. Kalau sesuai ayat firman Tuhan ini, kebenaran ini, firman ini berbicara tentang kebenaran bahwa saudara saya harus memulai menabur benih-benih kebenaran dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kita kembali mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Amin, saudara. Ini kesempatan. Sebenarnya ini kesempatan luar biasa. Inilah maksud Tuhan ketika berbicara bahwa Israel, Efraim, Yehuda, Yakub, bukalah tanah yang baru. Bukalah tanah baru. Ayat firman ini berbicara kebenaran, bahwa jangan mengabaikan tanah yang kita miliki. Jangan abaikan hati kita. Hati kita itu bisa muncul segala kejahatan, tapi setelah hati kita juga kalau siap untuk Tuhan, itu adalah ladang yang subur. Saudara, karena itu hari ini siapkan hati saudara menjadi tanah yang baru. Buka pikiran saudara, buka hati saudara untuk benih firman Tuhan. Jangan berikan kesempatan untuk dosa. Kalau dosa masuk, segeralah kita bertobat. Segera bersedih, minta ampun Tuhan. Siapkan hati saudara. Hati saudara adalah tanah yang baru di hadapan Tuhan. Siapkan supaya benih-benih kebenaran ditaburkan. Supaya firman Tuhan itu membuat kita makin haus, makin sungguh-sungguh mencari Tuhan, makin rindu mencari Tuhan. Saya mau tanya, adakah hati saudara siap untuk ditaburi benih kebenaran? Apakah hati saudara saat ini mengalami satu api, satu rasa haus lapar, sehingga saudara hari demi hari
Selalu bersekutu bersama-sama. Bahkan membangunkan fajar, mencari Tuhan. Saya begitu merindukan satu dimensi rohani. Saya begitu merindukan untuk semakin tunduk, semakin taat dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau mengalami kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa, saudara harus selalu siap bahwa hati saudara siap jadi tanah yang baru. Hosea pasal 10 ayat 11 berkata, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka menggirik. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus mengisir tanah baginya sendiri. Saudara, kebenaran dari Hosea pasal 10 ayat 11 mengingatkan saya akan Matius pasal 11 ayat 29. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini yang Yesus katakan, bahwa kita harus senantiasa memikul salib, mengikut Tuhan. Itu bagian kita. Saudara, kalau kita lihat kuk yang dipasang kepada binatang untuk menggarap sawah, kuk mengiring, mengendalikan, mengarahkan seekor hewan agar taat pada si pengendali, yaitu petani. Saudara, luar biasa ketika Hosea memakai dua gambaran di dalam Hosea pasal 10 untuk diri dari bangsa Israel. Israel itu adalah hewan penggiring. Israel itu adalah petani. Loh, hewan penggiring dan petani. Dua. Saudara, kalau kita gali lebih dalam, maksudnya apa? Hewan penggiring disebutkan oleh Hosea. Hei Israel, Yehuda, Efraim, keturunan Yakub, kamu itu penggiring. Hosea sedang berbicara pesan Tuhan bahwa kalau kita penggiring, kita itu hanya dipakai untuk taat kepada yang mengendalikan kita. Hari ini saudara saya, hidup saudara hanya berfungsi dengan baik, sesuai kehendak Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan. Ingat saudara, kuk itu akan berfungsi maksimal kalau kita taat. Nah, kita juga petani. Seorang petani harus menghasilkan sesuatu untuk ladang yang telah diberikan. Ladangnya harus menghasilkan. Saudara yang memiliki ladang hati saudara, saudara harus menjadikan, membajak hati saudara supaya subur setiap saat, sehingga siap ditaburi firman Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara adalah petani yang sudah berhasil mengelola ladang hati saudara untuk Tuhan? Saudara adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk siap dipasangkan kuk salib Tuhan. Apakah saudara sudah siap taat dan sudah dikendalikan oleh Tuhan? Kalau kita lihat sekali lagi, hewan yang dipasang kuk itu supaya tuannya bisa menggiring, mengendalikan, mengarahkan. Pertanyaan saya, apakah saudara hari ini sudah dikendalikan oleh Tuhan? Sudah taat? Saudara ketika dipasangkan kuk, saudara adalah orang yang siap kemanapun diarahkan. Saudara sudah diarahkan, saudara sudah menjalani arah yang namanya kehendak Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hosea menyerukan, mengulurkan harapan bagi Israel. Harapan yang dari surga, harapan yang dari ilahi. Hosea menyampaikan, menaburlah sesuai dengan keadilan. Saudara, apa artinya sesuai keadilan? Kalau sesuai konteks keagamaan yang dimaksud Hosea, sesuai konteks firman Tuhan, sesuai keadilan artinya adalah sesuai kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu baru adil di hadapan Tuhan. Hosea menawarkan harapan bagi bangsa Israel dari Tuhan. Jika mau berpaling kepada Allah, pasti akan mendapati bahwa Allah berbelas kasihan. Jangan takut, saat ini apapun yang kau hadapi, Allah menunggu engkau datang meminta belas kasihannya. Mungkin kau mengalami sakit penyakit, mungkin kau mengalami tantangan berat, mengalami pergumulan, mengalami persoalan ekonomi, mengalami tantangan keluarga.
datang pada Allah, berpaling pada Tuhan, bertobat datang pada Tuhan, Tuhan masih menyediakan belas kasihannya. Hosea menawarkan harapan dari surga. Hosea berkata, jika ingin menuai panen, kamu harus membuka tanah baru. Artinya apa? Kebenaran ini berbicara bahwa kalau saudara menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah, Tuhan mendapati pohon kehidupan saudara berbuah, saudara harus membuka tanah baru. Tanah baru itu adalah hati yang lama ini minta Roh Kudus lembutkan. Singkirkan dosa. Jadikan hati kita menjadi hati yang bukan dihimpit oleh kekhawatiran. Singkirkan kekhawatiran semak duri itu. Biar hati kita menjadi tanah yang subur. Singkirkan batu-batuan. Biar hari ini hati saudara adalah tanah yang baru. Dibajak saudara. Setelah Hosea menyatakan bahwa sudah waktunya mencari Tuhan, kita dapat menabur di antara duri-duri dengan harapan tuain yang baik. Yaitu apa? Ketika kita berani melawan kekhawatiran kita, duri-duri kekhawatiran itu yang datang, yang selalu menyelimuti kehidupan kita, yang dalam perjalanan hidup kita itu sering kali datang dan tidak mau pergi, kita bisa lawan senantiasa dengan percaya bahwa kalau benih itu kita terima dengan sungguh-sungguh, dia akan menghasilkan tuai. Saudaraku yang terkasih Tuhan, karena itu saya ingin mengingatkan kita bahwa masih ada waktu untuk mencari Tuhan. Jika kita melakukannya dengan tulus, Tuhan akan menjawab dan menghujani kita dengan keadilan. Meskipun kita membutuhkan berkat-berkat materi, ingat ya, hujan rohani berupa keadilan atau keselamatan yang adalah kebutuhan utama kita. Itu yang paling penting. Sekali lagi ingat, hujan rohani berupa keadilan atau keselamatan, itu adalah kebutuhan utama kita. Soalnya kita butuh berkat materi, tapi kita lebih butuh berkat rohani. Amin saudara. Amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Hosea pasal 10 ayat 11-12 yang di awal kita baca, kembali saya ingatkan, sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukalah bagimu tanah baru. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Yuk kita berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Amin.